Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 26 November 2025. Oke ya, lengkap ya. IHSG hari ini naik lagi 80,24%, itu 0,94%. Dan volumenya lumayan di atas rata-rata. Walaupun asing jualan sedikit, berarti ini lokalnya luar biasa. Oke, jadi hari ini saya akan bahas satu saham yang mau IPO. Kemarin ada pertanyaan dari teman-teman. Ini ya, bahas burung walet yang mau IPO Bang Arif, katanya. Bang Badai-Badai, asik. Keren namanya Badai-Badai. Ya wes, langsung aja kita bahas prospektus ringkas Abadi Lestari. Jadi ini perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sarang burung walet. Mereka mau IPO dengan jumlah saham sekitar 10 miliar dan penawarannya sekitar Rp150 sampai Rp168, di mana harga nominal di buku itu Rp50. Berarti berapa? 3 kali lipat ya dari nominal. Ini tidak signifikan. Jadi selisihnya tidak signifikan. Dari 50 ke 150 berarti sekitar 3 kalinya. Oh ya, tadi ini ya belum saya omongin ya, pengolahan pencucian sarang burung walet. Terus kita cek laporan keuangannya di 2022, 23, 24 itu secara penjualan lumayan ya, 379 naik ke 467, naik ke 530 penjualan sarang burung waletnya. Laba kotornya juga ikutan naik, dan dibandingkan dengan 2025, nanti 2025-nya kemungkinan juga akan lebih tinggi daripada 2024, di mana 2025 Mei ini udah dapat 231 miliar. Jadi kalau dikalikan 4 itu sudah hampir 1 triliun ya, 900-an miliar angkanya. Nah, di profitnya juga lumayan, artinya sekitar 8 miliar, 7, kemudian 9,7 dan seterusnya ya. 2025 ini lumayan gede nih, 12 miliar. Padahal cuma Mei saja. Lah terus kalau laporan keuangan sudah, rasio-rasionya gimana? Nah, kalau dilihat rasio usaha, laba brutonya lumayan 20%-an ya. Kemudian laba tahun berjalan, artinya laba usahanya dia itu sekitar 1,81% sampai 5%. Nah, ini di laba usaha itu tipis banget. Ketipisan ini menurut saya. Kalau hanya 1%, harus dinaikin minimal di 5% lah ya, seperti kuartal 1 2025 ini. Ini harus mereka pertahankan sampai nanti ke belakang. Tapi karena ini baru sekali kuartal satunya, jadi belum bisa diuji apakah mereka mampu mempertahankan itu dengan konsisten dan baik di kedepannya. Terus ngomong masalah ini produk ya. Produknya ada Crystal Nest, Jet Nest, sama Lion Nest. Ini semua sarang burung walet. Saya nggak tahu detailnya apa ya, teman-teman bisa baca sendiri ininya ya. Sarang burung walet premium dan seterusnya yang diomongin. Tapi detailnya secara teknis seperti apa ini nggak dicantumkan di sini. Kemudian ada entitas anak, itu ternyata ada Real Food Jelly. Itu dari mereka. Ini semua saya nggak pernah lihat atau nggak pernah beli, tapi sebenarnya menarik. Karena ini minuman-minuman atau makanan yang menyehatkan. Termasuk Momiku, ini adalah kaldu tulang ayam. Terus Real Food Cleanse serat ya. Kemudian Real Food Up gitu. Nah, terus apalagi? Pelanggan berdasarkan laporan keuangan terakhir itu ada TJ7 Incorporation, Guangzhou Tianjin Trading, dan seterusnya. Tapi kelemahannya adalah pelanggannya itu berbeda-beda teman-teman. 2022 ini belum pernah beli, 2023 belum pernah beli ya, TJ7 ini. Baru 2024 masuk, 2025 masuk. Guangzhou baru 3 tahun. Quick Logistic ini 3 tahun, habis itu 2025 nggak ada order. Puyong Bird Nest ini juga sama nih, 22-23 beli, 24-25 nggak ada. Wong Hyong Bird Nest. Apa ini? Ini 2022 juga beli, tapi 23, 24, 25 tidak ada. Artinya kestabilannya ini kurang bagus. Apalagi seperti ini, kontribusi dalam penjualan total itu
kayak TG7 Incorporation ini 47%. Tiba-tiba dua perusahaan ini langsung 78% mendominasi. Tapi tahun-tahun sebelumnya Quick Logistics sama Puyong Nesbet Aisyah itu ya. Pokoknya itu 60%. Jadi karena ini nggak stabil, maka perlu menjadi pertimbangan. Jadi maksud saya tahun ini bagus, belum tentu tahun besok itu bagus terus. Nah, kelebihannya, salah satu kelebihannya ini output produksi atau kapasitas versus output produksinya mereka ini masih di bawah kapasitas. Sarang burung walet aja baru dari 32 itu baru 7 atau 8. Jadi nggak nyampe 30% dia punya kapasitas itu yang dipakai. Consumer good ini juga sama, 5 juta baru 900-an. Jelly 2,5 juta baru 300-an. Kemudian powder 1,2 juta baru 300-an. Artinya potensi kedepannya itu cukup bagus untuk penjualan ya, cukup lebih banyak lah. Terus kalau dilihat dari pemasok, lah ini pemasoknya ini konsisten, tapi semuanya nama-nama nih, Jemi Sandra Kusuma, Awan Amin, artinya tidak ber-PT. Berarti apa? Berpotensi good corporate governance-nya ini kurang tertata, jadi masih kurang stabil ya. Itu untuk pemasoknya. Apalagi nih yang saya tanda-tandain ya. Nah nih, terus ada yang sedikit aneh menurut saya. Di struktur pemodalan ini sebelum saham ini tuh mau di IPO kan, awalnya tuh modal dasarnya itu sekitar nih 3 miliar. Itu Pak, modal di setornya yang paling gede itu Pak Edi Haryono ya. Kelihatan di sini ya. 2,4 M. Terus Pak Budiono, Pak Henry Handoyono. Tapi setelah struktur modalnya itu mau di IPO kan, ganti PT Real, ini oke lah, saya masih oke. Tapi Pak Edwin Pranata ini tiba-tiba muncul dan share-nya itu lebih gede dari Pak Budiono dan Pak Edi Haryono. Nah, yang hilang adalah Pak Henry Handoyono. Hilang tuh di struktur pemodalan yang mau IPO. Karena setelah struktur ini itu di IPO kan jadinya seperti ini. Nah ini ya, Pak Edwin, Pak Budiono, Pak Edi ya tetap ya punya lembarnya begitu. Yang kemarin bilang right issue itu nggak ngaruh. Ya ini salah satu contoh ya, terdilusinya itu seperti apa ya. Sama persis kayak red issue. Ilustrasinya ini. Awalnya Pak Edwin Pranata ini punya 2,9% ya, clear ya. 72.500.000 lembar awalnya. Setelah dijual 20% untuk masyarakat ditawarkan gitu ya. Artinya ini terbitan saham baru 625 juta ini, maka PT Omega, Edwin sama Budiono sama Edi ini terdelusi karena 20% itu masuk ke masyarakat ini, sehingga dia punya awalnya 29,9% jadi 2,3%. Yang ini awalnya 97% jadi 77,6%. Padahal apa? Padahal jumlah lembar sahamnya sama gitu. Artinya kalau ada yang bagi dividen 100 yang awalnya dapat 97, jadinya dengan adanya IPO ini jadi cuma dapat 7,77. Awalnya 100 nih, bagi dividen awalnya dia dapat 97. Dia dapat 2,9, dia dapat 0,05. Setelah seperti ini, bagi dividen lagi kan perusahaannya, tetap 100 bagi dividennya. Maka dapatnya tinggal 77. Kecuali atas hasil IPO ini peningkatan dividennya naik signifikan. Yang awalnya 100 misalnya jadi 1000, naik 10 kali lipat. Maka yang awalnya ini dapatnya cuma 97, jadi dapatnya 770. Jadi awalnya 97 jadi 770. Kecuali seperti itu. Itu menguntungkan. Tapi kalau hanya red issue tanpa langsung berimpact ke kita sebagai pemegang saham, itu yang saya kurang suka terhadap perusahaan yang suka right issue. Ngapain harus right issue? Bahkan kemarin sudah IPO, sudah sesuai dengan target awal di IPO, apa yang mau dilakukan yaitu aja diselesaikan sampai clear jelas.
Terakhir adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen, mereka akan baginya sekitar 25% sebanyak-banyaknya mulai tahun buku 2025. Jadi kalau 25% itu berapa kira-kira yieldnya? Ya, hitung-hitungan kasar, secara laporan keuangan mereka itu profitnya 2024 adalah 9,7 miliar. Oke. Dari 9,7 miliar tadi, kalau dibagi terhadap jumlah lembar sahamnya itu 10 miliar. Supaya enak ngitungnya, 9,7 miliar kita buletin jadi 10 miliar lah. Maka 10 miliar dibagi 10 miliar sama dengan 1. Jadi setiap satu lembar saham itu 1 rupiah profitnya dia. Oke. Nah, kalau profitnya itu 1 rupiah per lembar saham, 25%-nya dibagikan sebagai dividen. Berarti 0,25 rupiah per lembar saham. Harga sahamnya berapa? 150. Jadi kalau di kalkulator 0,25 dibagi 150 sama dengan 0,1%, kan kali 100 ya. Jadi 0,116%. Itu yield yang memungkinkan berdasarkan laporan keuangan 2024. Kalau 1 rupiah gimana Bang yang dibagi semua nih? 100% bagilah. Dapat profit 100% bagi. Ya udah 1/150, 0,6%. Jadi ini jauh di bawah standar yang biasa saya setting ya, yang biasa kita punya. Kesimpulannya apa untuk IPO ini? Secara tujuan, secara harga ini masih lumayan komprehensif ya, masih lumayan oke. Tapi risky ya, perusahaan ini tuh beresiko. Risiko pertama pelanggannya ganti-ganti terus. Risiko kedua pemasoknya. Tidak ada yang namanya PT ya, pemasok besarnya itu nggak ada namanya yang PT. Ini berpotensi kurang bagus, pajak kayak gitu-gitunya tuh gampang lah, ringkih ya, gampang sekali kena gocek, nanti bisa kena gocek, itu berbahaya. Masalah harga sebenarnya harganya itu 150 ya buat retail buat kayak kita, pecahannya itu nggak terlalu gede, tapi kan nggak ngaruh sebenarnya pecahan itu di harga saham kan ngaruhnya. Dia murah atau mahalnya kan kita bandingkan dengan yield yang mereka hasilkan atau kita bandingkan dengan EPS yang ada, PBV yang ada, biasanya gitu. Jadi gimana untuk IPO ini? Menurut saya riskan. Nah, ini juga dari Stockbit ada ya, ada ringkasan-ringkasannya ya, termasuk underwriternya. Nah, ya paling begini, underwriternya Samuel Sekuritas itu pernah ngawal DGWG, DOS, Golf, Life, ALII itu 24 sampai 25 ya kemarin. Performa harga saat listing berarti hari pertama itu rata-rata gede-gede, tinggi-tinggi ya. Bahkan ARA nih. Ya paling itu yang bisa saya sampaikan, karena kalau ngelihat kinerja keuangan itu seolah-olah bagus, data penjualan juga bagus, valuasi, PBV, PAR ini juga ya oke lah ya, 23 ya sebenarnya masih mahal, tapi PBV 1,7 ya kayaknya oke gitu kan ya. Kayaknya oke buat para kita-kita yang awam gitu kan. Harga penawaran, wah ini murah, 150 rupiah kalau beli satu lot cuma 15.000. Nggak apa-apa iseng-iseng belilah 30.000 saja 2 lot gitu kan, kita pikiran sebagai retail. Tapi 2 lot itu 30.000 itu kalau ada 1 juta orang yang memikirkan hal yang sama sudah 30 miliar, dan itu duit yang gak sedikit gitu kalau sebanyak itu. Itulah kalau saya bilang di pasar saham itu murahnya duit ya, murah sekali duit. Oke, saya kira cukup. Kalau dibanding-bandingin dengan saham-saham yang lain ya masih kalah lah untuk dividennya, karena IPO itu sekarang jarang yang fundamental model seperti ini, jarang ya. Rata-rata yang ikut itu 1-2 hari lepas, 1-2 hari lepas gitu. Tapi kalau kayak yang awam yang nggak biasa begitu ya bisa nyantol gitu. Ini kita bandingkan aja sih sama roti. Kemarin ada yang nanya roti gimana Bang? Nah, roti aja dengan 7,90 itu masih punya potensi yield dividen 3,7%. Ini aja harganya turun kemana-mana ini. Roti mana ya? Nah ini roti tuh drop dari Sari Roti loh ini, yang kita kenal tahu paham ya, 1.500 tinggal 790, udah berapa persen dari tertingginya, 51% diskon, seolah-olah diskon, tapi sebenarnya ini masih mahal kalau kita valuasikan dengan cara
yield dividen. Karena target kita 9%, maka harga wajarnya kalau 9% harusnya di Rp322. Apakah ini mati? Enggak, selalu. Besok kalau ternyata EPS-nya gede, ya bukan 29, ya akan jadi murah. Misalnya EPS-nya 300 misal. Salah ya. Janganlah, 100 lah. Wow, tuh jadi 12%. Dari 29 ke 100. Atau 2 kali lipat, 60 aja. Tuh udah 7,6%, udah hijau. Cukup ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.